Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meitsari Adatul Aisy dengan NPM 2010303 dari Prodi Pendidikan IPA, kelas IPA 3. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi pembelajaran IPA dengan menggunakan STEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Kakak akan presentasi terlebih dahulu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, apakah kalian tahu, masih ingat materi yang kita bahas sebelumnya? Ya, benar sekali Zahira, bahwa materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis. Lalu sekarang, siapa yang tahu apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh salah satu teman kalian bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup diantaranya bergerak, bernafas, memerlukan makan dan minum, berkembang biak, ataupun bereproduksi, tumbuh dan berkembang. Lalu ada juga peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas subbab mengenai reproduksi, yaitu tepatnya mengenai organ reproduksi pada manusia. Sebelumnya, kakak mau tanya nih, apakah ada perbedaan antara organ penyusun sistem reproduksi pada pria dan juga wanita? Nah, ada yang menjawab sama, ada yang menjawab berbeda ya. Baiklah, kita akan mengetahuinya nanti setelah kita mempelajari materi pada pembelajaran kali ini. Tujuan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik kalian dapat mengetahui, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan juga pada perempuan. Lalu yang kedua, kalian akan dapat menyebutkan nama dari organ reproduksi tersebut beserta dengan fungsinya. Lalu kalian dapat menyajikan hasil data berdasarkan gambar yang telah disajikan. Nah, setelah mempelajari subbab materi ini, kakak akan memberikan tugas individu dan juga kelompok pada adik-adik semua. Kakak harap adik-adik semua dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kali ini, karena nantinya semua kegiatan yang kalian lakukan akan dinilai. Oke, sekarang kakak akan membagi kelas ini terlebih dahulu menjadi 5 kelompok, dan masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Nah, kalian bisa duduk berdasarkan kelompok yang telah kakak bagi. Adik-adik semua sudah duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing kan? Oke, baiklah. Sekarang perwakilan tiap kelompok, silakan maju ke depan untuk mengambil lembar kerja kalian. Nah, setelah kalian mendapatkan lembar kerja itu, silakan kalian perhatikan lembar kerjanya. Di sana terdapat gambar organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan juga perempuan. Silakan kalian amati, dan tugas kalian adalah menuliskan nama organ-organ yang ditunjuk, dan juga kalian tuliskan juga fungsi dari setiap organ tersebut. Sebelum berdiskusi, kalian pahami dan cermati terlebih dahulu video yang akan saya sajikan berikut ini. Gambar ini, kita tahu ada beberapa organ yang ditunjukkan oleh gambar. Ada testis, skrotum, epididymis, ada vas deferens, uretra, dan reproduksi wanita. Nah, kalau kita lihat, di sini ada yang namanya ovarium. Nah, terus tuba falopi, ada rahim atau uterus, ada endometrium, ada cervix, dan ada vagina. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, silakan berdiskusi bersama kelompok. Saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi. Kalian bisa juga menggunakan sumber referensi lain. Silakan mulai diskusinya. Perhatian adik-adik semua, waktu diskusi kalian telah selesai. Silakan kalian tunjuk satu orang perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Kita mulai terlebih dahulu untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan, paparkan hasil diskusi yang kalian dapatkan. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang telah memaparkan hasil diskusinya. Kita beri terlebih dahulu apresiasi, applause sebagai apresiasi untuk tiap kelompok. Kita terus. Baik adik-adik semua, yang kalian sajikan tadi sudah benar ya. Kakak akan mengulasnya kembali untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai organ-organ penyusun dari sistem reproduksi pada manusia ini. Nah, perhatikan gambar yang kakak tampilkan berikut ini. Coba perhatikan dan cermati baik-baik ya. Silakan perhatikan dulu.
amati baik-baik. Nah, di situ kakak menampilkan 2 organ reproduksi pada manusia, yaitu organ reproduksi pada pria dan juga organ reproduksi pada wanita. Kakak bahas terlebih dahulu yang organ reproduksi pada pria ya. Kita mulai yang pertama. Di sini pada pria terdapat penis. Penis ini merupakan saluran urin dan juga sel sperma. Kemudian ada testis yang merupakan penghasil dari sel sperma. Lalu skrotum untuk menjaga suhu testis agar sesuai dalam produksi spermanya. Lalu kemudian ada epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens. Kemudian untuk menggabungkan epididymis dan juga uretra. Lalu uretra sendiri merupakan saluran keluarnya sperma dan juga urin. Kemudian ada vesicula seminalis untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan. Dan yang selanjutnya ada kelenjar prostat, di mana kelenjar ini digunakan untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir ada kelenjar Cowper untuk menghasilkan lendir dan juga cairan. Oke, selanjutnya kita bahas yang organ penyusun pada wanita. Pertama ada ovarium. Ovarium ini digunakan untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Lalu ada tuba fallopi untuk tempat terjadinya pembuahan atau biasa dikenal dengan proses fertilisasi. Lalu infundibulum merupakan pangkal dari tuba fallopi dan uterus merupakan tempat berkembangnya embrio atau janin selama kehamilan. Selanjutnya ada endometrium yang merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim. Lalu ada vagina yang merupakan saluran keluarnya janin dari rahim. Kemudian yang terakhir ada serviks, merupakan bagian rahim yang terdapat pada bagian bawah yang menyempit dan juga membuka ke arah vagina. Oke, itu tadi yang kakak ulas dari pembahasan kita kali ini. Selanjutnya akan ada tugas individu yang akan kalian kerjakan. Berikut lembar kerja yang akan kakak berikan untuk kalian mengerjakan. Silakan kerjakan masing-masing individu mengerjakan dalam waktu 10 menit untuk 5 soal. Kakak beri waktu 10 menit ya. Silakan kerjakan. Sudah selesai waktu untuk kalian mengerjakan soal post-test ini, silakan ketua kelas mengumpulkan semua jawaban ke depan. Nah, selesai sudah pertemuan kita pada kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari terlebih dahulu materi mengenai fertilisasi yang akan dikaitkan dengan fungsi dari organ reproduksi pada kali ini. Silakan kalian pelajari dari berbagai sumber, boleh dari buku, referensi internet, ataupun YouTube juga boleh. Sekian pemaparan materi dari saya pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Semoga dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk kita semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.